بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ar-Rabi' bin Sabih bahwasanya ia berkata, ada seorang laki-laki datang menjumpai Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang hidup di abad pertama Hijriah. Dia mengeluhkan tentang kegersangan bumi, kekeringan yang melanda negerinya. Hasan Al-Basri kemudian berkata, istighfarlah kepada Allah. Pada waktu yang lain, ada lagi orang yang datang kepada beliau mengadukan tentang kemiskinan yang menimpa dirinya. Dia tidak punya harta dan nyaris tidak punya uang. Hasan Al-Basri kemudian berkata, istighfarlah kepada Allah. Pada waktu yang lain, ada lagi orang yang datang mengadukan kepada beliau. Dia mengeluhkan tidak punya keturunan setelah berumah tangga puluhan tahun. Dia berkata, wahai guru, doakanlah agar saya dapat keturunan. Hasan Al-Basri kemudian berkata, istighfarlah kepada Allah. Kemudian ada lagi yang datang kepada beliau mengadukan tentang tanaman yang mengering, mata air yang hampir hilang, sungai-sungai yang surut, dan sumur-sumur yang hampir tak ada airnya, sehingga tanaman dan hewan susah untuk berkembang. Lagi-lagi Hasan Al-Basri berkata, istighfarlah kepada Allah. Hadirin yang mulia, Ar-Rabi' bin Sabih kemudian datang menjumpai Imam Hasan Al-Basri dan berkata, beberapa orang mengadukan kepada Tuhan tentang kemalangan dan kesusahan hidupnya. Dan Tuhan selalu mengatakan, istighfarlah kepada Allah. Hasan Al-Basri kemudian menjawab, aku mengatakan itu bukan dari diriku, tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membacakan Al-Quran dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 yang berbunyi, Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku, kata Nabi Nuh, berkata, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan atau mengirimkan hujan yang lebat dari langit. Dia akan membanyakkan harta dan anak-anak keturunanmu. Dan Dia mengadakan kepadamu kebun-kebun dan mengadakan pula sungai-sungai. Hadirin yang mulia, istighfar adalah permohonan ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang pernah dilakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang lampau maupun yang sekarang, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bacaan istighfar itu banyak versinya. Di antaranya yang biasa kita baca, astaghfirullah. Ada juga astaghfirullahal azim. Ada juga astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan yang agak lengkap adalah astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang intinya ini adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Permohonan ampun kepada Allah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah atau mohon ampunlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dalam surat Nuh ayat 10 yang tadi saya bacakan Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi kalau Allah sudah menyuruh kita memohon ampun, maka rugilah kalau kita tidak memohon ampun sementara Allah Maha Pengampun. Dalam surat Hud ayat 90 Allah juga berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud." Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jamaah salat subuh yang mulia, istighfar ini tidak hanya untuk mohon ampun. Artinya orang beristighfar tidak hanya diampuni oleh Allah dosanya, tapi juga Allah berikan kepadanya nikmat yang lain berupa harta, berupa keturunan, bahkan nikmat yang dicurahkan dari langit berupa hujan yang turun dengan lebat. Dalam surat Hud ayat 3 Allah berfirman, "Wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'ukum mata'an hasana." Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus. Jadi kelanggengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa terjadi dengan istighfar kita yang kontinu atau terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang suka beristighfar ini juga akan mendapatkan kekuatan lahir dan batin. Dalam surat Hud ayat 52 Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah, dan Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatan. Jadi kekuatan lahir, kekuatan batin, kekuatan fisik, dan kekuatan psikis akan diberikan oleh Allah terhadap orang yang senantiasa memohon ampun kepadanya. Di bulan Ramadan ini, di antara amaliyah kita, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, kita juga dianjurkan memperbanyak doa, terlebih pada nanti menjelang 20 hari terakhir pada malam-malam yang ganjil. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apa yang kuucapkan jika aku berjumpa dengan Lailatul Qadar?" Rasulullah bersabda, "Bacalah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Inilah sebaik-baik doa yang kita panjatkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Hadirin yang mulia, dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, "Man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihan jalan keluar, dan untuk setiap kesempitan kelapangan, dan Allah memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Ini dalam Musnad Abu Daud. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang memohon ampun kepadanya akan diampuni. Dalam surat An-Nasr ayat 4 yang biasa kita baca, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan istighfarlah, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Hadirin yang mulia, selain Allah perintahkan kita untuk istighfar, Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita bahwa beliau senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis beliau dalam riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih
fi kulli yaumin aksaru min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepadanya dalam sehari semalam lebih daripada 70 kali. Padahal beliau orang yang maksum, terpelihara daripada dosa. Bagaimana dengan kita yang dhaif, yang lemah, yang tidak lepas daripada dosa? Mestinya kita lebih daripada itu memperbanyak istighfar. Hadirin yang mulia, sebagai penutup, bahwa istighfar ini tidak hanya keampunan dosa, tapi juga Allah curahkan rahmat. Ibnu Katsir berkata, orang yang senantiasa istighfar akan diturunkan oleh Allah rahmat dari langit dan dari bumi. Dari langit berupa hujan, dari bumi Allah tumbuhkan tanam-tanaman, kebun-kebunan, sehingga hewan ternak bisa hidup dengan baik, berkembang biak. Orang bisa mengambil dagingnya dan bisa mengambil susunya dari hewan-hewan ternak yang diambil atau yang diperah susunya. Sehingga kemakmuran akan baik dan merata. Dalam riwayat disebutkan di dalam manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini seorang ulama yang mengarang kitab Musnad Imam Ahmad. Itu menghimpun lebih daripada 27.000 hadis. Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah. Dan beliau sudah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Beliau lahir di Baghdad dan wafat di Damaskus. Suatu hari menjelang usia tua, beliau pergi ke Damaskus. Beliau berkata, entah kenapa hatiku tertarik untuk pergi ke Damaskus. Tidak ada yang mengundang aku ke sana dan tidak ada keperluanku ke sana. Tapi beliau ingin ke sana. Sampai di Damaskus, pas sore hari, beliau kemudian mampir di masjid untuk sholat berjamaah. Sudah sholat isya di masjid itu, beliau merasa nyaman, merasa tenang dan merasa tentram. Dan berniat untuk itikaf malam itu di masjid. Tapi marbot masjid melarang beliau dan mengatakan masjid akan dikunci. Karena beliau juga tidak ngomong kalau beliau itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau minta izin untuk tidur di teras masjid tapi tetap dilarang. Akhirnya beliau keluar dan beliau duduk di pinggir jalan. Padahal malam semakin larut. Ada seorang laki-laki ternyata tukang roti yang lewat di situ dan merasa kasihan. Kemudian terjadilah dialog. Beliau mengatakan, "Ana rajulun musafir kama tara." Aku seorang laki-laki musafir seperti yang engkau lihat. Beliau mengatakan ingin itikaf di masjid tapi dilarang dan dikunci masjidnya. Kata tukang roti, "Mari ikut saya." Kemudian beliau diajak ke rumah. Kata tukang roti, "Ukfuhuna hatta fajar." Tinggallah di sini sampai terbit fajar. Kemudian Ahmad berbaring. Tukang roti tadi bekerja dari mengaduk roti, mencampur telur, mencampur air, mengaduk tepung. Tapi sepanjang dia bekerja, dia selalu mengucapkan tasbih dan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah. Tapi lebih banyak astagfirullah. Membanting roti, memotong roti, memasak roti. Astagfirullah, astagfirullah. Hal itu mengusik Imam Ahmad bin Hambal untuk bertanya. Kata Imam Ahmad, bolehkah saya bertanya? Kata tukang roti, silahkan. Apa yang Anda dapatkan dari tasbih dan istighfar? Kata tukang roti, saya sudah mendapatkan manfaatnya. Usaha saya lancar. Saya punya rumah. Pelanggan saya banyak. Anak-anak saya sudah bekerja. Semua doa-doa yang saya panjatkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ma da'autu du'aan ilallah illa stajaba lahu li illa du'aan wahida." Hanya satu doa yang sampai hari ini belum dikabulkan Allah. Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Ma huwa hadzal doa?" Doa apa itu? Tukang roti menjawab, "An-ra'a Imam Ahmad." Aku ingin berjumpa, ingin melihat Imam Ahmad. Ahmad bin Hambal kemudian tertegun dan mengucapkan subhanallah. Beliau mengatakan, "Laqad kunta jarruka ila jar." Rupanya saya tersesat ke rumahmu ini. Lalu beliau mengatakan lagi, "Laqad istabara kullu da'watika." Sesungguhnya
doa-doamu telah dikabulkan Allah. Kaget tukang roti. Kaifa dzalik? Bagaimana ini? Nah, beliau menjawab, anna abdun faqirun lillah. Saya adalah hamba yang fakir. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tukang roti itu terkejut dan memeluk beliau. Jadi selama ini Imam Ahmad yang namanya terkenal dan banyak mengarang kitab, orang-orang pada merindukan beliau. Tidak dicari tukang roti tapi dikirim Allah untuk tidur di sana karena beliau senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa istighfar ini ternyata memiliki keajaiban, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan hajat kita kalau kita senantiasa istighfar kepadanya. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak istighfar selain amalan-amalan yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya tutup dengan ucapan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.